Jagat maya dalam beberapa bulan ini dihebohkan dengan isu child free. Hal pertama muncul salah satunya dari selebgram Gita Savitri yang bersepakat dengan suami untuk hidup dengan bebas anak. Sontak, hal tersebut cukup membuat kegaduhan para netizen. Ide unik ini cukup memiliki alasan yang bisa dikatakan masuk akal, sehingga tidak menutup kemungkinan akan bisa menularkan pada masyarakat awam, utamanya generasi milenial yang pragmatis. Betapa tidak, ibarat gayut bersambung, kondisi serba sulit hari ini membuat keputusan untuk child free ini menjadi semakin mendapatkan angin segar. Dilansir dari UNS ACI dalam konten Newsroom 63B berjudul Nikah Tapi Memilih Nggak Punya Anak Kok Bisa? Yang ditayangkan di kanal YouTube Tirto It pada 21 Mei 2021 lalu, disebutkan bahwa gaya hidup child free atau memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa alasan yang dilontarkan oleh komunitas yang mengaku diri sebagai child free community diantaranya adalah kekhawatiran genetik, faktor finansial, mental yang tidak siap menjadi ibu, bahkan alasan lingkungan. Dari hasil penelitian Thomas Fredska pada 2016 di Amerika, dibanding tahun 1970-an, pilihan tidak memiliki anak naik dari 10% menjadi 20% pada tahun 2000-an. Di Aussie, menurut prediksi Australian Bureau of Statistics, akan ada lebih banyak pasangan suami istri yang child free pada 2023 sampai 2029. Begitu juga dengan di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Dan tidak menutup kemungkinan peningkatan keputusan kontroversial ini meningkat pula di Indonesia. Wah, ngeri ya, aroma busuk virus child free. Sungguh, kondisi ini menunjukkan kondisi yang lebih buruk dari zaman jahiliyah. Betapa tidak, mereka penganut virus ini bukannya berkeputusan dalam diam, melainkan mereka melakukan speak up sehingga ini menjadi hangat diperbincangkan. Atau dengan kata lain, ini dikampanyekan. Gagasan ini berkelindan dengan paham sekuler liberal dan bukan berdiri sendiri. Semua ini tentu memiliki kaitan erat dengan gagasan feminisme yang terus berupaya untuk memerdekakan seorang perempuan hingga pada otoritas tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, memilih ingin atau tidak ingin memiliki anak adalah otoritas pemilik tubuh. Feminisme merupakan paham feminis yang berusaha mensejajarkan peran perempuan dan laki-laki. Wah, mana bisa ya? Muncul pertama kali di Eropa. Kampanye ini akan menimbulkan arus yang bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat, untuk utamanya remaja yang berada dalam masa kritis dan penuh dengan logika tanpa pertimbangan bahwa virus-virus yang dibawanya bisa menjadi dosa jariah. Bila ditelaah lebih mendalam, munculnya kefatalan berpikir ini tidak lain karena memang pengaruh dari kebebasan berpikir yang diadopsi oleh sistem di negara kita. Atas nama kebebasan berpendapat dan berekspresi, menyebabkan manusia menjadi misorientasi dalam kehidupan. Pengaruh dan sifat individualistis pun menjadi penghias kehidupan para generasi milenial hari ini. Karena tolak ukur kebahagiaan adalah pemenuhan kebutuhan fisik semata. Maka wajar bila virus ini berpeluang untuk terus berkembang sebagaimana virus-virus seperti LGBT dan lain-lainnya. Posisi anak dalam Islam tampaknya senada ya dengan kondisi hari ini yang serba sulit, terhimpit, sempit, bahkan tercekik. Namun itu semua berbeda dengan Islam. Sebab
Islam sangat memperhatikan posisi seorang anak. Semua manusia sama memiliki naluri nau. Apa itu naluri nau? Naluri nau yaitu untuk melestarikan keturunan. Sehingga sesungguhnya manusia tidak bisa mengingkari qadar yang telah Allah tentukan tersebut. Hal mendasar ini tentang kesukaan manusia pada buah hati telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran surat Ali Imran ayat 14. Jadi, seseorang telah dicondongkan oleh Allah kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan lain sebagainya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi itu merupakan bagian dari naluri manusia untuk ingin memiliki keturunan. Kemudian bahkan Rasulullah SAW akan berbangga-bangga dengan banyak umatnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang. Dan berkata, nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Begitu pula Allah telah menjamin rizki hambanya. So kita jangan khawatir begitu ya, dengan takut kita tidak bisa memberi makan anak kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan begitu ya. Jadi kita patut menghindari ketakutan untuk tidak bisa memiliki materi, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak kita. Islam memberikan ruang pada manusia untuk menjemput rizki dan tidak bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Quran surat Al-Isra ayat 31. Negara sebagai pelindung pola pikir dan pola sikap masyarakat. Potensi akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sungguh terbatas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk terikat dengan syariatnya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia secara umum agar bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Namun hari ini ketika manusia berada dalam dekapan kapitalisme, sekulerisme liberal memunculkan pandangan komunitas yang selalu berpedoman pada akalnya semata. Seperti yang terjadi pada fenomena child free ini. Sehingga masyarakat tetap pada saksiahnya, tetap pada kepribadiannya. Tidak mudah terbius oleh virus-virus beracun seperti ide child free yang hilang akal ini, yang hilang arah ini. Sebuah analisa dari Alia Wong untuk Atlantic, assessment dari New York Times, dan Science dan Sean Kane dari Guardian mengenai mengapa banyak yang memilih child free sampai angka kelahiran di negaranya menjadi anjlok.
Jawaban mereka adalah karena kebijakan pemerintah dan kapitalisme global yang membuat anak muda tidak memiliki bekal finansial yang kuat. Ini menunjukkan bahwa peran negara amat penting dalam pembentukan pola pikir dan pola sikap masyarakat. Tidak bisa tidak, butuh khilafah yang akan membentengi jernihnya pemikiran masyarakat. Sebuah negara yang menjadikan support system dalam penjaminan ekonomi masyarakat dan edukasi para calon orang tua. Negaralah yang wajib menjadi wadah terjaganya mindset masyarakat dalam memandang segala sesuatunya. Hanya dengan negara yang merujuk pada syariat Islamlah yang mampu mengatasi derasnya arus pemikiran yang tidak Islami ini. So, wahai remaja, child free, yes or no? Kita akan jawab no. Allahu Akbar.